memberikan kita segala yang tadi kita nyanyikan, segala kebaikannya. Ya, Tuhan Yesus kita Tuhan yang setia. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dengar tema Living Peace. Living apa? Simple. Sekarang saya beri tema Living Give Thanks, ya. Hidup mengucap syukur. Oke, mari saudara kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 17. Ya, kita baca, kita lihat di PowerPoint, baca bersama-sama. 10 orang kusta. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya. Saya mungkin lihat sini lebih jelas. Oke, terus. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dari Injil Lukas ini sangat menarik, ya. Jadi ada 10 orang dari bermacam-macam suku, bukan hanya suku Yahudi, tapi ada disebutnya orang Samaria, orang campuran, ya. Yang mana dia tahu berterima kasih, saudara. Dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, hanya dia yang balik kepada Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Dia kembali balik kepada Tuhan, tersungkur dan mengucap syukur. Nah, ini penting sekali, saudara. Kata tersungkur dan mengucap syukur. Ya, ini saya mau garis bawahi karena kata tersungkur dan mengucap syukur ini adalah satu jenis penyembahan, saudara. Satu jenis rasa syukur saat berterima kasih yang mendalam. Di mana sebagai orang percaya yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan, ya, tahu berterima kasih. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur dan mengucap syukur. Hari-hari ini banyak kali, saudara, hidup ini menekan kita sekalian. Tapi hari ini coba kita semua belajar bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Betul nggak, saudara? Kalau kita lihat orang dunia aja, ya, kalau dia mengalami sakit, ya, dia masih suka berkata gini, masih untung sakitnya nggak lebih parah. Belum lama ini anak saya di Jakarta, waktu naik mobil di satu tanjakan gitu, mobil truk besar nggak kuat, turun, saudara. Turun kembali, dia di belakangnya, saudara. Dan akhirnya singkat cerita tertabraklah bumper kap motornya gitu. Dia berkata, masih untung, syukur nggak kena lampunya, nggak pecah, hanya kapnya yang rusak. Jadi selalu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita bisa syukuri, betul nggak, saudara? Bersyukur kalau saudara melihat istrimu atau suamimu masih ada. Bersyukur kalau engkau melihat anak-anakmu atau cucumu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Amin, saudara. Saya di Kanada di tahun-tahun pertama,
Saya pernah menjadi supir bus, saudara. Supir bus sekolah. Saya pilih bus yang merawat orang cacat. Ya, merawat orang cacat. Saudara tahu ya, anak cacat itu kan, mereka walaupun anak-anaknya cacat, orang tuanya mau sekolahkan, saudara. Sambil pakai kursi roda gitu, sambil ngacai-ngacai gitu, saudara ya. Kita bawa ke sekolah, ya. Betapa sayang orang tuanya. Bersyukur kalau saudara punya anak sehat, amin. Bersyukur kalau saudara lihat istrimu sehat. Walaupun sedikit cerewet, nggak apa-apa saudara. Yang penting masih ada, amin. Ya, saya tinggal di Kanada, saudara. Di Kanada ini pergumulan orang, saudara, adalah kesepian. Jadi saya juga terpikir di masa tua mungkin saya balik ke sini, saudara. Balik, karena di sini banyak teman gitu ya. Kalau di sana itu orang-orangnya individu, saudara. Ya, jadi kita tuh dengan keluarga bersyukurlah kalau keluarga masih ada. Bisa dibayangkan nggak oleh saudara kalau tinggal sendirian? Sepi, saudara. Betul-betul sepi. Temannya burung, saudara. Kalau di sini saudara datang keluar ada tukang kerupuk, tukang rujak dan sebagainya ya. Bisa ngobrol dengan orang-orang. Nah saudara, kata syukur ini penting. Untuk kita hidup tuh mengucap syukur. Kita lihat PowerPoint berikutnya. Di mana dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ya. Ini ucapan syukur yang kita pasal 13 yang kita harus taati. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Senantiasa saudara, artinya senantiasa itu artinya sering, terus. Ya, mempersembahkan korban syukur. Nah, syukur jenisnya untuk kita orang percaya adalah korban syukur. Seperti tadi saudara, waktu orang Samaria ini mengalami kesembuhan, dia tersungkur. Dia tersungkur, jatuh, maksudnya menjatuhkan dirinya dan mengucap syukur. Ada sesuatu yang dia persembahkan di dalam dia kembali kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Di dalam Roma pasal 12 dikatakan ayat 1. Karena itu saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika saudara tersungkur, mengucap syukur, di sini sebutkan korban syukur, memberikan korban syukur. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara itu memuliakan Allah. Saudara melakukan ibadah. Kalau berbicara ibadah seperti hari ini saudara ya, kita beribadah. Ibadah hari Minggu. Kita berkaca kepada orang Israel bagaimana mereka beribadah. Zaman itu saudara kalau beribadah itu complicated. Sekarang saudara beribadah hanya datang hari Minggu. Kita beribadah, memuji-muji Tuhan ya. Kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan, baik berupa nyanyian dan sebagainya. Firman Tuhan katakan supaya kita beribadah, menghadap hadirat Tuhan. Jangan dengan tangan hampa. Artinya apa saudara? Artinya betul-betul kita memberikan sesuatu yang mana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan dengan kita bernyanyi, bersorak seperti tadi saya merasakan rasanya, aduh enakan nyanyi terus nih, gak usah khotbah. Ya. Tuhan baik, Tuhan setia, saudara. Jadi mengucap syukur, memberikan korban syukur. Itu adalah cara kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ibadah, berbicara ibadah, saudara. Kita lihat PowerPoint ini. Tidak lepas dari yang namanya, apa saudara? Mesbah. Amin. Ibadah itu tidak lepas dari yang namanya mesbah atau altar. Nah ini gambar altar, saudara. Zaman itu, di Israel, ya, ibadah itu ada dua macam, saudara. Ibadah biasa orang Israel, di mana dia memberikan persembahan. Ya, saya mau katakan ini adalah ibadah Israel gitu ya, ibadah jenisnya Israel. Lalu ada ibadah yang kedua adalah ibadah Abraham, ya, cara Abraham. Nah, saudara. Orang Israel tuh kalau beribadah memberikan persembahan dengan tujuan apa saudara? Dengan tujuan untuk dirinya. Supaya diberkati.
supaya makmur, supaya sehat. Tujuannya fokusnya kepada dirinya. Tetapi ibadah jenis yang kedua atau mesbah Abraham ya, mesbah tadi mesbah orang Israel. Jenis yang kedua adalah mesbah Abraham. Kalau saudara lihat Abraham, dia beribadah kenapa? Karena dia tahu kebaikannya Tuhan. Dia mensyukuri Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, dia datang memberikan persembahan. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, untuk Tuhannya. Amin. Nah jenis ini saudara, jenis mesbah Abraham ini. Tuhan mau ajari kepada kita pagi hari ini sama-sama untuk kita mempersembahkan jenis ini saudara, jenis mesbah Abraham. Datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, Tuhan itu lebih tahu daripada saudara apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara sedang gumuli. Makanya ketika kita memberikan korban syukur, ketika kita menyanyikan puji-pujian, banyak terjadi mujizat sebetulnya. Mujizat terjadi ketika saudara bersyukur kepada Tuhan. Memberikan korban syukur. Korban. Karena waktu saudara datang kepada Tuhan, berkorban, itu saudara sedang apa saudara? Saudara sedang apa istilahnya? Membunuh atau mematikan gengsi saudara. Betul nggak saudara? Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara nyanyi. Mungkin di sini ada yang konglomerat atau bukan, tapi sama-sama nyanyi. Betul nggak saudara? Dia matikan, dia punya keakuan. Mungkin ada orang juga. Makanya saya mau katakan saudara, di kita di gereja itu, kalau memuji-puji Tuhan, mari kita ekspresikan. Amin. Iman itu harus diekspresikan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, kita nyanyi. Saya masih lihat, ya ini mungkin di sini nggak kelihatan di sini karena saya duduk di depannya. Banyak orang-orang yang menyanyi dengan ekspresi yang diam, saudara. Ya mungkin stylenya begitulah, nggak apa-apa sih. Mungkin hati yang menyanyi. Ada orang yang susah menyanyi. Di gereja saya juga masih ada, saudara, di Toronto. Orang yang kalau nyanyi lipat tangan, saudara. Diam gitu. Ada masih. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua supaya kita mengekspresikan. Karena iman itu perlu diekspresikan, betul nggak saudara? Kalau kita percaya kepada Tuhan perlu diekspresikan. Perlu dinyatakan, perlu dipraktekkan. Saya datang ke Kanada, Toronto, tahun 2000. Tahun di sebuah gereja, ini masih ramai saudara. Gereja kami pertama masih kecil, masih beberapa jemaatnya. Jadi kami juga banyak mengalami yang namanya pergumulan. Tahun-tahun pertama, tahun kedua, kami berat untuk membayar sewa gereja, saudara. Jangankan untuk pendetanya, untuk sewa gereja aja berat, saudara. Nah di situ saya percaya bahwa Tuhan utus, pasti Tuhan juga akan berkati, amin. Tuhan pasti akan cukupi. Nah apa yang terjadi? Sebagai Bapak dan Ibu Gembala, kami berinisiatif untuk mencari uang sambil apa? Sambil melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya pribadi kan saya ceritakan saya setir bus tambah-tambah. Tapi kemudian untuk gereja bagaimana nih? Kita adakan fundraising buat makanan, saudara. Jual makanan. Kebetulan istri saya itu bisa bikin lah sayur asem gitu ya. Gepuk, soto ya bisa bikin. Dan kita mulai hari Kamis dibantu dengan 1-2 orang. Dia bikinlah makanan. Kamis siapkan bahan-bahan makanan, Jumat masak. Hari Sabtu kita dipinjamkan ruangan oleh seseorang, kantor. Dan kemudian mulai kita beritahu kepada teman-teman orang-orang Indonesia khususnya, untuk mereka tahu bahwa kita ada jual makanan Indonesia. Bagi orang di luar negeri itu, pada waktu itu apalagi saudara ya, ketika mendengar ada makanan Indonesia, wah semangat saudara, datanglah. Kita kerja dari Kamis, Jumat, Sabtu 2-3 jam lenyap saudara. Kita bikin 4-5 macam masakan. Nah dengan fundraising ini, dengan mencari uang melalui makanan ini, maka terkumpullah sejumlah uang sehingga kita tidak sulit lagi untuk membayar sewa gereja dan sebagainya. Yang satu hal yang saya mau ceritakan saudara, ketika kami membuat fundraising ini, kami dibantu oleh anak-anak muda saudara. Anak-anak muda, 2 orang anak muda saya masih ingat. Itu pasti bantu kami. Dan anak muda ini jauh tinggalnya saudara. Kalau ke tempat kami itu paling tidak 2 jam pakai bus berapa kali ganti. Tapi nggak pernah absen. Jadi setiap minggu datang. Itu masih muda-muda.
Saya melihat hidup mereka sekarang, saudara. Tuhan tuh nggak pernah berhutang, amin. Dia sekarang hidupnya diberkati, punya keluarga, punya anak, dan di dalam kebahagiaan lah gitu. Kenapa, saudara? Karena mereka memberikan korban syukur. Datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mau memberikan hidupnya. Tubuhnya datang, saudara, capek, saudara. Bayangkan datang 2 jam perjalanan bolak-balik 4 jam, saudara. Ya. Datang menyumbang, volunteer, memasak. Saudara, sampai hari ini gereja Tuhan di mana saya beribadah berdiri adalah karena ada orang-orang yang memberikan korban syukur. Amin, saudara. Gereja ini ada, ya karena Tuhan sih, saudara ya. Karena ada beberapa orang atau mungkin saudara sekalian yang cinta kepada rumah Tuhan. Sehingga gereja ini ada seperti adanya. Beri tepuk tangan Tuhan. Saya melihat tempat ini kurang besar. Ya, saya percaya bahwa Tuhan pada waktunya akan berikan tempat yang lebih besar lagi. Amin. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah apa, saudara? Supaya kita bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan. Seberapapun yang Tuhan percayakan. Keluarga Anda, pekerjaan Anda, selalu kita punya gaya hidup mengucap syukur. Ya, simplicity works. Simplicity dalam arti kata kita simple, sederhana. Kita jadi orang Kristen itu simpel-simpel aja lah. Pokoknya Tuhan baik, bersyukur sama Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah, hidup ini adalah ibadah, saudara. Hidup ini adalah ibadah. Jadilah kita sebagai pembuat mezbah Abraham. Percayalah bahwa Tuhan itu otomatis memberkati hidup Anda dan saya. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dengan hati seperti orang Samaria ini yang datang mengucap syukur. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan bekerja, saudara. Ada power di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Kalau saudara mengucap syukur atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas anak-anak saudara. Saudara, memang saya tahu, saya punya anak 3, saudara. Saat ini mereka sudah berkeluarga semua. Membesarkan anak tuh bukan perkara yang mudah ya. Bukan cuma ngasih makan, saudara, betul nggak? Membesarkan anak yang susah apa? Mendidik mereka. Pasti banyak pergumulan, saya percaya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak ada pergumulannya. Tapi saudara, ketika engkau setia, ketika engkau mensyukuri atas keluargamu, engkau dengan rajin, dengan berkorban syukur, mendidik anak-anakmu, percayalah. Hidupmu di masa tuamu akan berbuah, akan diberkati, saudara. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anak mereka diberkati Tuhan. Amin. Keluarganya akur, cucu-cucunya sehat. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang setia seperti lagu tadi. Ya. Saudara, jadi perlu sekali hal yang tadi itu Ibrani pasal 12 Ibrani pasal 13 ayat 15 itu supaya kita mengucap syukur. Korban syukur, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Mempersembahkan satu penyembahan, proskuneo. Ya, satu yang betul-betul kita mempersembahkan hidup kita. Menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, dikatakan apa lagi ya? Yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Salah satu gaya atau praktek daripada penyembahan adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Makanya kenapa orang-orang Kristen ya, kalau kita kan selalu puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Dengan saudara katakan puji Tuhan, itu satu penyembahan, satu ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan bosan ngomong-ngomong puji Tuhan, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang percaya atau orang Kristen, selalu puji Tuhan. Apa kabar? Oh, puji Tuhan, saya baik. Ketika kita katakan puji Tuhan, sebetulnya apa kita katakan shalom, itu berkat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Nah, kita lanjutkan, saudara. Kita lihat berikutnya. Apa kendala-kendala di dalam kita mengucap syukur? Kendalanya apa aja, saudara? Ya, kendalanya penghalang, ya, penghalang kita mengucap syukur. Yaitu pertama,
Hidup yang berfokus kepada keinginan. Nah ini saudara, bicara keinginan itu beda dengan kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tapi kalau keinginan ini bicara apa? Keinginan ini berbicara apa saudara? Apa yang engkau ingini. Dan keinginan ini dikontrol oleh pikiran kita. Oleh indera kita. Kita ingin punya rumah. Tuhan kasih rumah. Kita ingin punya rumah yang lebih bagus. Dan seterusnya. Kita punya mobil saudara. Misalnya kita punya mobil apa ya? Avanza di sini. Tetangga punya CR-V Honda. Kita pingin punya Honda yang lebih bagus mungkin ya, lebih mahal dan sebagainya. Selalu keinginan itu dikontrol oleh pikiran kita. Nah, pikiran ini bisa liar saudara. Pikiranmu dan saya ini bisa liar kalau kita tidak bawa kepada Tuhan. Karena apa yang kau pikirkan, itulah hidupmu. Engkau seperti apa yang kau pikirkan. You are what you think, you are what you eat. Hidup ini seperti apa yang kita pikirkan. Makanya kita harus pikirkan dalam hidup ini saudara, sebetulnya apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Betul gak saudara? Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Saudara mungkin berpikir besar, gak salah sih berpikir apa gitu ya. Tapi saudara tahu bahwa manusia itu punya kapasitas masing-masing. Ada kapasitasnya. Sebagai pendeta mungkin pendeta berpikir besar, aduh coba ya kalau jemaat isinya ada 10.000 gitu. Tapi setiap orang itu ada kapasitasnya, ada ukuran imannya. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau engkau punya iCare Cell Group, orangnya hanya 5, bersyukurlah. Nanti Tuhan tambahkan. Jadi kalau jemaatmu di sini ada 100, bersyukurlah, amin. Banyak gereja yang jemaatnya nggak banyak saudara. Cuman 20-30 orang ada. Bersyukurlah kalau saudara dipercaya. Dengan ucapan syukur, setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan. Amin. Tuhan akan berikan yang lebih besar. Nah, hidup yang berfokus kepada keinginan. Keinginan ini yang perlu dikontrol saudara. Karena keinginan ini bisa liar. Keinginan ini bisa bisa macam-macam gitu. Makanya pikiran ini harus dikendalikan. Nah, pikiran yang masuk, input yang masuk itu, masalahnya melekat saudara. Nah, melekat, nempel dia. Kalau yang melekatnya bagus, oke. Tapi banyak hal-hal yang melekatnya jelek. Makanya itu yang menghantui setiap daripada orang percaya ya untuk mengucap syukur. Karena dia punya trauma. Karena dia punya pengalaman gak bagus gitu. Nah ini saudara yang kita harus bisa cabut ya. Dan saya percaya kalau saudara serius mau menghilangkan trauma-trauma, mau menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, yang melekat di hidup saudara, yang membuat saudara sakit hati mungkin, tawar hati. Roh Kudus bisa menolong engkau dan saya, amin. Ada Tuhan Roh Kudus. Yesus tidak tinggalkan kau sendirian. Ketika dia pergi ke sorga, naik ke sorga, Roh Kudus menyertai kita. Bagi yang kita yang percaya. Nah saudara, pikiran yang melekat, yang negatif ini yang kita harus buang. Saya tidak tahu apa yang ada di hati kita di hati saudara masing-masing. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita harus pegang pikiran-pikiran yang manis. Makanya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa yang manis, apa yang indah, apa yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Pikirkan itu semua. Saudara dikatakan dalam Mazmur pasal 77, saya bagikan bagi kita sekalian. Demikian. Mazmur pasal 77 ayat 12, 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan. Tuhan itu ajaib, amin saudara. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Inilah saudara yang kita harus ingat, yang harus kita renungkan. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah perbuat dalam kehidupan kau dan saya. Mari kita arahkan pikiran kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang mana dia sudah berikan kepada kita. Kenapa? Karena arah dan pikiran kita
Kalau kita pikirkan hal itu, saudara, itu akan menentukan tujuan hidup kita. Kalau Tuhan pernah menolong engkau, pernah menyelamatkan engkau, Tuhan baik, amin, saudara. Ingat akan itu, hal itu. Ucapkan, perkatakan, saksikan. Saksikan, saudara. Saya percaya bahwa setiap daripada saudara pernah mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang pernah disembuhkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Karena saya percaya Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang cerah. Bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup engkau dan saya. Saya terlalu banyak menyaksikan, untuk disaksikan, saudara. Kemarin saya bicara dengan Pastor Henry Sugiono. Bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal kadang-kadang, saudara. Di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu kapan diberikan kepada anak-anaknya. Banyak sekali, saudara. Saya pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Saya pernah mengalami yang namanya keajaiban gitu, saudara. Mungkin saya boleh saksikan ya. Sebetulnya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bekerja sebagai supir bus anak-anak cacat, saudara. Nah, kalau bekerja sebagai supir bus anak-anak cacat, pasti ada yang mengawal kan. Yang mengawalnya tuh nurse, ya. Kadang ada orang Filipina, kadang ada orang Meksiko, kadang ada orang putih, orang Kanada. Perempuan kebanyakan yang mengawal. Saya supir dan dijaga. Ada satu kisah nih, saya pada waktu awal-awal saya tinggal di Kanada, saya tinggal di apartemen, saudara. Ketika saya setir mobil, melewat apartemen saya, nurse tanya, Henry, kamu tinggal di mana? Itu tinggal rumah saya di situ, apartemen situ. Kenapa kamu tidak beli? Ya, beli mahal. Itu uang yang kamu bayar untuk apartemen bisa untuk cicilan rumah, dia bilang gitu. Yang masalahnya apa, saudara? Kan perlu uang mukanya, saudara, untuk bayar apartemen atau rumah, betul nggak, saudara? Nanti begitu minggu depannya lagi ketemu lagi dengan dia yang orang kulit putih nih, saudara. Ya, ibu-ibu orang kulit putih, orang Kanada. Henry, itu rumah kamu kan? Kenapa kamu tidak beli? Ngomongnya sama aja, saudara, bolak-balik. Ya dari mana saya punya uang muka, saya bilang. Dan sebagainya. Suatu ketika sekian bulan dia bilang, Henry, mau nggak kamu punya rumah? Dia bilang. Siapa yang nggak mau punya rumah? Ya, daripada kita bayar begitu aja. Mau nggak saya kasih uang sama kamu, katanya. Untuk kamu, maksudnya dikasih pinjam gitu. Untuk kamu bisa bayar uang muka dan sebagainya. Oh, bercanda. Orang nggak kenal, ketemu juga jarang, orang kulit putih lagi. Orang kulit putih kan tahu sendiri, ya nggak semua sih ya. Tentunya perhitungan, betul nggak, saudara? Orang nggak kenal. Wah, tahu satu hari dia bilang, saya baru dapat warisan, dia bilang. Hah? Orang tua saya baru meninggal, baru jual rumah, saya punya uang sekian banyak, dia bilang, saudara. Kamu perlu apa, katanya? Pakai aja. Lalu saya bilang, gimana kalau saya nggak bisa bayar nanti? Nggak apa-apa, pakai aja, dia bilang. Nanti kalau kamu ada, kamu bayar. Singkat cerita, saya ambil bantuan dia, sehingga saya bisa punya rumah. Dan karena saya punya rumah, otomatis bank memberikan kemudahan-kemudahan, betul nggak, saudara? Ada line of credit sebagainya, saya bisa bayar kembali itu pinjaman, nggak sampai setahun. Tapi apa yang menarik, saudara? Tahu nggak Henry, katanya, kenapa saya tolong kamu? Tuhan bicara sama saya supaya saya tolong kamu, dia bilang. Dia orang bala keselamatan, saudara. Bukankah ini keajaiban dari Tuhan? Yang mana kita nggak pernah berpikir Tuhan berikan pada kita. Amin, saudara. Ini banyak apa yang saya alami, saya percaya bahwa saudara sekalian bisa mengalami banyak hal yang aneh-aneh. Bukan yang ini aja, amin. Karena Tuhan kita ajaib. Tadi dikatakan supaya kita jangan melupakan. Ingat akan perbuatan-perbuatannya. Ya saudara, we need to remember God's work, ada di PowerPoint.
kita harus ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah yang berikutnya saudara, tadi dikatakan poin yang kedua, kenapa kita susah atau penghalangi untuk mengucap syukur. Yang kedua adalah kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Enggak pernah puas saudara. Karena di atas langit ada langit saudara, betul enggak? Saudara enggak akan pernah puas. Saudara mau punya apapun, sudah punya ya Anda akan terus, akan naik dan sebagainya. Saya mau katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 3 tampilkan. Nah ini saudara penting kita ingatkan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap kita itu ada kapasitas, ada kapasitas. Enggak salah sih kalau kita berpikir tinggi-tinggi, tapi saudara, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Kita bekerja, kita praktekkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Dan saya percaya Tuhan adalah pertolongan kita, amin. Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang saudara percayai di dalam nama Yesus Kristus, itulah yang saudara bisa andalkan. Jangan sekali-kali bersandar berharap kepada manusia. Kepada siapapun. Kepada anakmu pun, kepada siapapun. Karena akan mengecewakan. Akan mengecewakan saudara. Banyak kali saya melihat. Orang tua sudah capek-capek membesarkan anaknya. Ini di sana ya, di sini saya nggak tahu. Sudah capek-capek membesarkan anaknya. Disekolahkan dengan luar biasa saudara. Apapun diberikan untuk anaknya. Begitu anaknya sudah jadi orang istilahnya. Jadi punya pekerjaan bagus, punya keluarga baik. Orang tuanya yang mana mengharapkan anaknya di masa tuanya memperhatikan. Saudara bisa tahu apa yang saya maksud. Boro-boro memperhatikan orang tua yang sudah begitu banyak untuk anaknya memberi. Udah tua saudara, ya bukan ditelantarkan sih, mereka tetap datang ya. Tapi masing-masing saudara. Kecewa. Saudara berharap anak saudara memperhatikan saudara. Kecewa tidak terjadi. Banyak kali mungkin dari antara kita yang berharap saudaramu atau orang tuamu atau temanmu menolong engkau. Jangan sekali-kali. Kan dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan pada Tuhan. Amin. Mengandalkan kepada Tuhan. Mengucap syukur aja dengan apa yang Tuhan berikan, percayakan. Kita kerjakan, kita lakukan apa yang perlu kita lakukan saudara. Banyak kali kita mengalami pergumulan-pergumulan ya. Pergumulan-pergumulan. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang setia. Saudara tahu enggak? Kenapa? Ayub. Saudara mungkin pernah bacakan kitab Ayub ya. Ayub itu saya rasa jarang orang yang sengsara kayak Ayub ya. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua. Terus udah gitu kena penyakit yang parah lagi. Tapi satu hal di mana Tuhan mengasihi Ayub. Dan apa yang dilakukan oleh Ayub. Penting saudara kita dengar. Penting saudara kita dengar. Apa yang sehingga Ayub mengalami pemulihan. Yang pertama adalah Ayub tidak pergi meninggalkan Tuhan. Kalau engkau mengalami problem, mengalami masalah, sebesar apapun juga, seperti Ayub misalnya, jangan pergi meninggalkan Tuhan. Amin. Saudara? Tetap pegang sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kapan waktunya. Kapan waktunya engkau akan menerima pemulihan. Kapan waktunya engkau akan menerima berkat-berkatnya. Firman Tuhan katakan bahwa sebetulnya ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak seberapa. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi yang pertama saudara, Ayub tidak pergi meninggalkan Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua apa saudara? Yang kedua ini penting. Ayub tetap menghormati Tuhan. Dengan apa? Dia berkeluh kesah, dia komplain, dia marah. Di dalam doa-doanya. Nggak ngecaprak gitu saudara.
Nggak menjelek-jelekan Tuhan. Jangan kurang ajar kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kurang ajar kepada orang yang diurapi Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan, kepada orang tuamu. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya, mantu-mantu saya. Orang tua itu bukan gila hormat. Mertua itu bukan gila hormat. Tetapi memang patut dihormati. Jangan kurang ajar. Ketika engkau menghormati orang tuamu, dikatakan apa? Panjang umurmu, hidupmu akan diberkati. Amin. Nah Tuhan ingatkan, Ayub mengalami pemulihan. Karena dia tetap hormat sama Tuhan, gak ngecaprak. Saudara. Dia cuma berkeluh kesah, cuma komplain. Ngomong di dalam doa-doanya. Walaupun Ayub tidak punya alasan untuk dia bisa berdoa, dia tetap berdoa. Amin. Walaupun Ayub tidak punya alasan untuk berbuat baik, dia tetap berbuat baik. Walaupun Ayub tidak mempunyai alasan untuk menghormati Tuhan, karena dia kan udah macam-macam saudara, tapi dia tetap menghormati Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingatkan pada kita sekalian, supaya saudara mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala waktu hidupmu, season hidupmu, musim hidupmu tadi dikatakan. Karena ada waktunya. Engkau menangis, menabur dengan menangis, tapi engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Perlu saudara untuk kita mengucap syukur. Sebagai penutup, dua poin yang saya bagikan. Hidup mengucap syukur itu kenapa penting saudara? Ya kita lihat. Kenapa saudara? Karena waktu kita mengucap syukur, kita meyakini Tuhan itu tetap berdaulat. Betul nggak? Tuhan itu tetap eksis, Tuhan itu tetap siap menolongmu. Tuhan itu tetap ada. Dengan kita mengucap syukur, kita mengatakan bahwa Tuhan, ini aku begini. Sekarang bagianmu Tuhan. Untuk melakukan di dalam hidupku. Dengan kita mengucap syukur, yang kedua adalah kita mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita memberontak kepada Tuhan. Iblis mau ngacauin, saudara. Iblis mau merusak hidup kita. Iblis itu adalah apa? Pencuri, pembunuh yang membinasakan. Iblis kerjanya gitu, saudara. Untuk merusak kekasih-kekasihnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini engkau susah. Ingat saudara, hari ini engkau susah. Banyak masalah di dalam keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu, hubunganmu, apapun. Tapi ingat, tetap setia. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetap setia, hormati apa yang perlu kita hormati. Hidup ini adalah penyembahan. Hidup ini adalah ibadah. Mari saudara, kita nyanyikan sebuah pujian sebagai penutup. Saya mau berdoa kepada saudara sekalian.